Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mustafa dengan NIM 2025 01000194 dari program studi informatika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi etika profesi dan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Materi yang saya rangkum ini terdiri dari etika profesi, pengertiannya, definisinya, kemudian pentingnya etika profesi, kemudian profesionalisme, teknopreneur, haki atau hak kekayaan intelektual, serta manajemen risiko. Nah, keenam materi ini saling berkaitan dan menjadi bekal penting bagi mahasiswa informatika dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha berbasis teknologi. Baik, langsung saja. Etika profesi. Sebelum menjadi seorang profesional, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu etika profesi. So, di sini etika adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Kemudian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi kalau kita digabung, etika profesi merupakan seperangkat norma atau aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Etika membantu kita membedakan tindakan yang benar dan yang tidak benar ketika menjalankan profesi. Dalam bidang informatika sendiri, etika sangat penting karena kita sering berhubungan dengan data, informasi, dan teknologi yang dapat berdampak pada banyak orang. Oleh karena itu, kemampuan teknis saja tidak cukup tanpa adanya etika yang baik. Kemudian setelah kita tahu definisinya ya, etika profesi seperti apa. Memang seberapa penting sih etika profesi ini? Pentingnya itu apa sih? Mengapa etika profesi itu penting? Ya tentu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan masyarakat. Yang kedua, menjaga nama baik profesi. Kemudian, membantu pengambilan keputusan yang benar, mengurangi penyalahgunaan teknologi, dan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab kerja. Maaf. Nah, dengan adanya etika profesi, seseorang tuh jadi memiliki pedoman dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah atau konflik dalam pekerjaan. Nah, karena itulah etika menjadi fondasi utama sebelum seseorang disebut sebagai profesional. Nah, jadi etika itu adalah fondasinya ya kan. Maka profesionalisme adalah bentuk penerapannya dalam dunia kerja. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya secara kompeten, bertanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan kode etik untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sikap ini tuh punya karakteristik memiliki kompetensi dan keahlian, tentu saja. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan, jadi nggak semena-mena ya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Of course dia tetap bertanggung jawab. Kemudian disiplin dan menjunjung integritas. Kemudian mampu bekerja sama dalam tim. Terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Jadi contohnya tuh seorang programmer misalnya.
tidak hanya dituntut mampu membuat program yang berjalan dengan baik, tapi juga harus mampu bekerja sama dalam tim gitu, menghargai waktu, ya nggak molor-molor, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu tadi bentuk disiplin dan menjunjung integritas. Nah, dengan etika dan profesionalisme yang baik, maka seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, selain bekerja sebagai profesional, lulusan informatika juga memiliki peluang untuk menjadi seorang technopreneur. Tapi sebelum itu kita coba flashback dulu ya, contoh profesionalisme. Contoh profesionalisme ini apa aja sih kalau misal di bidang informatika? Ya, sebelum menjadi seorang technopreneur, contoh profesionalismenya seperti apa sih gitu kan? Yang pertama, menjaga kerahasiaan data, menyelesaikan proyek tepat waktu tadi ya, kemudian membuat kode yang berkualitas, jadi nggak cuma ngoding asal-asalan, ada yang penting jalan, tapi dia juga bikin kode yang berkualitas gitu. Kemudian bertanggung jawab atas kesalahan sistem, kemudian menghormati haki yang nanti bakal kita bahas ya, hak kekayaan intelektual, kemudian terus belajar, terus mengembangkan kompetensi. Oke, lanjut. Tadi udah disinggung tentang technopreneur. Nah, definisinya apa sih? Technopreneur itu merupakan penggabungan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat dikatakan bahwa technopreneur merupakan wirausaha di bidang teknologi. Nah, individu yang memanfaatkan kemampuan teknologi dan pemrograman untuk menciptakan produk atau layanan digital yang memberikan solusi bagi masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi, yaitu salah satu contoh teknopreneur di bidang informatika. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kita bikin aplikasi kasir buat UMKM atau mengembangkan website, toko online, atau menjual produk digital seperti template website, aplikasi, atau template Notion ya. Sekarang kita bahas tentang haki dan hak cipta ya. Dalam proses menciptakan inovasi dan produk teknologi, muncul satu hal yang tidak kalah penting, yaitu perlindungan terhadap hasil karya. Maaf ya karena saya lagi batuk. Nah, perlindungan tersebut dikenal dengan hak kekayaan intelektual atau ya kita familiar dengan haki ya. Hak itu memberikan hak kepada pencipta atau pemilik karya atas hasil pemikiran dan kreativitas yang mereka hasilkan. Secara definisi itu, kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Ini saya typo ya. Seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. Kemudian, hak kekayaan intelektual itu apa? Ya, adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kemudian hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh ciptaan yang dia itu bisa dilindungi dengan hak cipta. Di sini sudah saya rangkumkan ya. Ada buku, program komputer, kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan, ciptaan lagu,
drama musikal ya, tari koreografi, pewayangan, pantonim, seni rupa, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi. Dan hak cipta ini tuh dia udah dibungkus ya dengan undang-undang. Jadi kalau misalkan kita melanggar hak cipta pun kita ada undang-undangnya gitu yang jadi dasar atau pedoman sebelum kita melakukan sebuah pelanggaran atau sebagai pengingat, oh ada pasalnya gitu, ada dendanya gitu. So di sini salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 pasal 12 ayat 1A dan pasal 72 ayat 3. Ini saya kasih contoh penjelasan pasal 72 ayat 3 ya. Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan itu adalah menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau source code atau program aplikasinya. Kemudian poin yang kedua, yang dimaksud kode sumber itu adalah sebuah instruksi atau file program yang berisi pernyataan-pernyataan atau statements, pemrograman, kode-kode instruksi atau perintah, fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh pemrogram atau programmer. Nah, pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau denda paling banyak itu 500 juta rupiah. Next, kita bahas ke manajemen resiko. Meskipun telah memiliki etika yang baik, profesionalisme yang tinggi, dan perlindungan terhadap karya, tetap ada kemungkinan muncul berbagai risiko dalam suatu pekerjaan maupun usaha. Nah, oleh karena itu kita memerlukan yang namanya manajemen risiko. Ini saya ambil dari PDF pertemuan tentang manajemen risiko. Menurut Smith tahun 1990 didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau menurut Clavencier 1994 didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. So, singkatnya, manajemen risiko itu ya proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, implementasi manajemen risiko itu di mana aja? Contoh yang pertama itu dapat diterapkan di setiap level di organisasi. Kemudian yang kedua dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Kemudian yang ketiga juga diterapkan pada proyek yang spesifik. Nah, contohnya buat bantu proses pengambilan keputusan ataupun pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik. Kemudian tahapannya tuh di sini ada 5 ya. Tahapannya yang pertama ada identifikasi risiko, mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu kegiatan proyek atau tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada analisis risiko, yaitu menganalisis kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang dapat ditimbulkan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi ya, setelah kita identifikasi kemudian kita analisis, kita perlu evaluasi. Evaluasi ini tujuannya menentukan tingkat prioritas risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Kemudian ada mitigasi, kita menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian yang kelima itu ada monitoring dan review. Kita melakukan pemantauan
serta evaluasi secara berkala untuk memastikan risiko tetap terkendali. Dan itulah menurut saya 6 poin, 6 atau 5 tadi ya, yang bisa, ya 6 ya, yang bisa kita ambil poin dari mata kuliah etika profesi ini. Nah, kesimpulannya yang bisa saya ambil, yang bisa saya bentuk adalah etika profesi itu menjadi pedoman dalam bekerja secara bertanggung jawab. Kemudian profesionalisme meningkatkan kualitas dan kepercayaan. Teknopreneur itu membuka peluang bisnis berbasis teknologi. Kemudian haki hadir untuk melindungi hasil karya dan inovasi. Kemudian manajemen risiko itu membantu mengurangi dampak dari berbagai ancaman. Jadi dari seluruh materi yang telah dipelajari, ya kita lihat bahwa setiap topik itu saling berhubungan gitu. Etika profesi itu menjadi dasar dalam bertindak, kemudian profesionalisme menjadi wujud penerapannya, technopreneurship menjadi sarana untuk menciptakan inovasi, kemudian hak kekayaan intelektual itu melindungi hasil inovasi tersebut, dan manajemen risiko membantu menjaga agar kegiatan profesional maupun bisnis dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan memahami seluruh materi ini, mahasiswa informatika diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis gitu, tidak hanya jaga coding, tidak hanya dia cuma oke, saya bikin aplikasi A, B, C gitu, tapi juga memiliki sikap profesional, memiliki jiwa inovatif, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Dan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.